Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi liabilitas jangka panjang yang beranggotakan 1. Sifa Ulia Azizah NPM 2010102007, 2. Qawiyah Putri Anggriani 2010102027. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang terdiri atas perkiraan aliran sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. 1. Utang obligasi. 2. Utang jangka panjang. 3. Isu-isu khusus. Utang obligasi yaitu obligasi atau bonds yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, biasanya memerlukan suatu kontrak atau surat perjanjian, bond indentur. Mempunyai nilai nominal, yaitu jumlah hutang yang harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo. Lalu mencantumkan tanggal pengeluaran, yaitu tanggal yang menunjukkan saat dikeluarkannya sertifikat obligasi tersebut. Selanjutnya mencantumkan tanggal bunga, yaitu tanggal yang menunjukkan saat bunga obligasi dibayar oleh debitur. Bunga obligasi biasanya dibayar di belakang dan dilakukan 1 tahun 2 kali. Untuk jenis-jenis obligasi tersebut ada beberapa macam tergantung dari sudut pandang. Lalu kita lihat dari sisi penerbit, yaitu ada corporate, government, dan munisipal. Nah, kalau untuk obligasi corporate adalah obligasi yang dibayarkan oleh perusahaan swasta atau non-swasta. Kemudian kalau untuk yang government, yaitu obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalkan surat utang negara. Dan kalau untuk yang obligasi munisipal adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Biasanya obligasi ini dikeluarkan dalam rangka untuk membiayai proyek pembangunan daerah. Kemudian kalau dilihat dari pembayaran bunga ada zero coupon, kupon dan fixed coupon, dan floating coupon. Lalu pada hak dan opsi ada convertible, exchangeable, callable, dan putable. Lalu pada sisi jaminan ada secured dan unsecured. Lalu pada nilai nominal ada konvensional dan retail. Dan pada sisi imbal hasil ada konvensional dan syariah. Penilaian obligasi. Penerbitan obligasi ke publik emiten harus yang pertama menetapkan penjamin emisi, yang kedua mendapatkan persetujuan regulasi atas penerbitan obligasi, dan menjalani proses audit lalu menerbitkan prospektus. Lalu yang ketiga memiliki sertifikat obligasi tercetak. Pada penilaian utang obligasi, harga jual atas penerbitan obligasi ditetapkan oleh yang pertama mekanisme permintaan dan penawaran, 2. Resiko relatif, 3. Kondisi pasar, 4. Keadaan ekonomi, yang kelima nilai obligasi pada present value dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri atas bunga dan nilai nominal atau prinsipal. Kemudian pada suku bunga yaitu ada suku bunga nominal atau kupon atau tercatat, sama dengan suku bunga yang tertulis di dalam kontrak atau perjanjian obligasi. Yang pertama, emiten menetapkan suku bunga, yang kedua dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi atau par. Kemudian yang kedua, suku bunga pasar atau effective yield, sama dengan nilai bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan resiko, yaitu merupakan nilai sesungguhnya yang diterima pemegang obligasi. Kemudian jumlah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode, yaitu cara menghitungnya suku bunga nominal dikali nilai nominal obligasi. Kemudian untuk jumlah bunga yang dicatat sebagai beban oleh emiten sama dengan suku bunga pasar dikali nilai tercatat atau buku obligasi.
Metode suku bunga efektif. Obligasi diterbitkan dengan diskon sampai jumlah yang dibayar saat jatuh tempo lebih besar daripada harga penerbitan obligasi. Obligasi diterbitkan dengan nilai premium sampai perusahaan menjual obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominal yang dibayarkan saat jatuh tempo. Penyesuaian terhadap beban bunga obligasi dicatat melalui proses yang disebut amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Dengan menggunakan metode suku bunga efektif, perusahaan menghitung beban bunga obligasi terlebih dahulu dengan mengendalikan nilai tercatat atau carrying value atau nilai buku dari obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. Selanjutnya, menentukan amortisasi diskonto atau premi obligasi berikutnya dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga kas yang dibayarkan. Utang jangka panjang. Satu wesel tanpa bunga. Perusahaan penerbit mencatat perbedaan taruhan antara jumlah nominal dan nilai sekarang atau uang tunai yang diterima sebagai diskon dan amortisasi jumlah tersebut ke beban bunga selama umur wesel. Situasi pembayaran nota khusus. Catatan yang dikeluarkan untuk properti, barang, atau jasa saat menukar instrumen utang dengan properti, barang atau jasa dalam transaksi yang ditawar, tingkat bunga yang disebut dianggap wajar kecuali 1. Tidak ada suku bunga yang ditetapkan. 2. Tingkat bunga yang ditetapkan tidak wajar. 3. Nilai nominal berbeda secara material dari harga tunai saat ini untuk barang sama atau item serupa, atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Wesel bayar hipotek. Surat perjanjian yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjaminkan hak milik atas properti sebagai jaminan atas pinjaman. 1. Bentuk paling umum dari wesel bayar jangka panjang. 2. Hutang penuh pada saat jatuh tempo atau dicicil. 3. Hipotek dengan suku bunga tetap. 4. Hipotek tingkat variabel. Yang ketiga yaitu isu-isu khusus. Pelunasan liabilitas jangka panjang. 1. Pelunasan sebelum jatuh tempo, yaitu harga perolehan kembali lebih besar daripada nilai buku bersih sama dengan rugi. Kemudian untuk nilai buku bersih lebih besar daripada harga perolehan kembali sama dengan keuntungan. Pada saat perolehan kembali, premi atau diskonto yang belum diamortisasi harus diamortisasi sehingga tanggal perolehan kembali. 2. Pelunasan dengan meninggalkan aset atau efek. Selain menggunakan kas, penyelesaian kewajiban utang dengan pengalihan aset non-kas atau penerbitan saham debitur. Dalam situasi ini, kreditor harus memperhitungkan aset non-kas atau kepentingan ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Debitur harus menentukan kelebihan jumlah tercatat uang atas nilai wajar aset dan ekuitas yang dialirkan dalam keuntungan debitur, mengakui keuntungan yang sama dengan jumlah kelebihan tersebut. Selain itu, debitur mengakui keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset panjang. Nilai wajar aset tersebut berbeda dari jumlah tercatat atau pada nilai buku. 3. Pelunasan dengan modifikasi persyaratan. Di dalam situasi seperti ini, kreditor dapat memberikan konsekuensi pada penjamin sehubungan dengan penyelesaian hutangnya. Kreditor menawarkan konvensi ini untuk memastikan bahwa pelunasan setinggi mungkin atas pinjaman tersebut. Misalnya, kreditor dapat menawarkan satu atau kombinasi dari beberapa modifikasi berikut ini. Yang pertama, pengurangan suku bunga yang dinyatakan. 2. Perpanjangan tanggal jatuh tempo atas jumlah nominal hutang. 3. Pengurangan jumlah nominal hutang. 4. Pengurangan atau penangguhan biaya bunga yang masih harus dibayar.
Opsi nilai wajar, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, liabilitas jangka panjang seperti obligasi dan wesel bayar pada umumnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Namun, perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan, termasuk obligasi dan wesel bayar. 1. Pengukuran nilai. Jika perusahaan memilih opsi nilai wajar, maka liabilitas jangka panjang seperti obligasi dan wesel bayar dicatat sebesar nilai wajarnya, dengan keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi akan dilaporkan sebagai bagian dari laba neto. 2. Kontroversi nilai wajar. Di dalam situasi ini, penurunan dapat terjadi karena kemungkinan gagal bayar obligasi menjadi lebih besar. Pembiayaan di luar neraca adalah usaha untuk meminjam uang dengan cara mencegah pencatatan kewajiban. Berikut adalah pembiayaan di luar neraca yang dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu yang pertama, entitas anak yang tidak dikonsolidasi. 2. Entitas bertujuan khusus. 3. Sewa operasi. Dan berikut adalah alasan mengapa perusahaan terlibat di dalam pembiayaan di luar neraca. Alasan utamanya adalah bahwa sebagian besar perusahaan percaya bahwa penghapus utang akan meningkatkan kualitas laporan posisi keuangan, dan mungkin kredit untuk diperoleh dengan lebih mudah dan dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua, perjanjian pinjaman seringkali membatasi jumlah utang yang dapat dimiliki oleh perusahaan. Ketiga, beberapa pendapat bahwa sisi aset dari laporan posisi keuangan dinilai terlalu kecil. Penyajian dan analisis. Penyajian liabilitas jangka panjang. Perusahaan yang memiliki liabilitas jangka panjang dalam jumlah besar dan jumlah penerbitan uang sering melaporkan hanya satu jumlah dalam laporan posisi keuangan, dengan didukung komentar dan daftar dalam catatan atas laporan keuangan. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun harus dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek, kecuali jika perusahaan menggunakan aset tidak lancar untuk menyelesaikannya. Analisis liabilitas jangka panjang. Kreditor dan pemegang saham jangka panjang berkepentingan dengan stabilitas jangka panjang perusahaan, terutama pada kemampuannya untuk membayar bunga saat jatuh tempo dan membayar kembali nilai nominal utang pada saat jatuh tempo. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.